perkenalkan, nama saya Wipa Saputra Mahendra dengan NIM 301243 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 8 kecerdasan buatannya dengan tema implementasi algoritma random forest untuk klasifikasi tingkat kematangan buah berbasis web. Dalam presentasi kali ini saya akan menunjukkan pertama penjelasan konsep random forest, kedua dataset yang kami gunakan, ketiga tahap pre-processing dan training model yang sesuai modul, yang keempat demonstrasi aplikasi web yang sudah live online. Permasalahan yang kami angkat dalam tugas ini adalah di industri pertanian dan perdagangan buah, proses pemilihan buah berdasarkan tingkat kematangan masih dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Tingkat kematangan buah itu ada 3 kategori. Pertama ada unripe atau mentah. Dua, yang mentah itu ya buah belum matang ya, masih keras, warna belum ideal, seperti pisang hijau ini ya. Yang kedua dari ripe atau matang, ripe, buah siap konsumsi, tekstur pas dan warna bagus seperti jeruk ini sama pisang kuning. Dan rotan atau busuk, buah membusuk tidak layak dijual ya, seperti itu. Salah dengan pemilihan manual itu yang pertama, waktu lama, ribuan buah per hari harus dicek satu persatu. Kedua, tingkat kesalahan tinggi, terus tiga, tidak konsisten, dua orang punya standar berbeda. Kami juga punya solusi yang kami tawarkan adalah sistem otomatis menggunakan algoritma random forest yang sama seperti yang diajarkan di bab 8. Sistem ini akan menerima input foto buah yang forest, mengklasifikasikan mentah, matang atau busuk, memberikan hasil dengan tingkat kepercayaan confidence score ya. Inilah yang dinamakan praktik nyata dari teori random forest yang sudah dipelajari. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan pahami nih algoritma random forest itu apa sih. Random forest, random forest itu adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini dikembangkan oleh Leo Breiman. Bayangan sederhana, alih-alih meminta satu expert nih, kita tanya ratusan expert dan voting hasil mereka itu mayoritas suara adalah keputusan hasil final. Untuk dataset kami bersumber dari Kaggle ya, Fruit, Refinance, Unripe, Ripe, and Return. Nanti link datasetnya saya lampirkan di laporan. Untuk statistik dataset seperti yang dijelaskan step 2 modul. Ini training datanya ditotalin ada 16.000 gambar ya, 16.000 gambar. Itu ada distribusi per kelasnya. Untuk testing datanya itu ada berapa, 3.738 gambar ya. Itu total kelasnya ada 9 buah, ada 3 jenis, apel, pisang, jeruk. Kondisinya ada 3 tingkat, ada fresh, segar, fresh atau segar, busuk, dan mentah. Nah, selanjutnya saya sekarang akan menjelaskan implementasi random forest untuk klasifikasi buah mengikuti 12 step dari tutorial di modul ya. Semua ini ada library ya teman-teman yang wajib seperti di modul ya, tapi dengan tambahan untuk image processing. Standar gambar 64 ini tidak terlalu besar, jadi trainingnya cepat, tidak terlalu kecil juga, tetap persiap detail penting. 64x64 ini adalah standar size dalam computer vision. Reindeer, lalu dari mana training image ini disimpan ya? Ini dari Kaggle teman-teman. Kelas ini ada 9 kelas ya, list 9 nama kelas yang akan diklasifikasi. Ini label yang akan di encode ya. Untuk output terminalnya ini sama ya seperti di model 3 ya. Datasetnya from sekarang init library pre-processing import label encoder. Jadi random forest ini hanya mengerti angka bukan string label.
sebagai penjelasan. JTrain label encoder kelas dari Clara untuk encode categorical data. Jadi untuk transport pentingnya gunakan transport, bukan fit transport lagi. Ini menggunakan n estimator 100. Untuk jumlah pohon yang akan dibangun itu 100 pohon, plotting dari 100 decision trees ya. Di Melo juga menggunakan 100. Untuk random state-nya menggunakan 42. Ini tuh kalau run ulang dengan situasi sama seperti berguna untuk debugging dan research integrity. Job satunya gunakan semua CPU storage untuk para processing. Yang satu ini artinya use all available cores. FX training ini melatih model menggunakan training data apa yang terjadi internally. Yang pertama buat 100 subset bagi train 100 decision tree, setiap tree dari subset berbeda. Yang ketiga, setiap tree belajar pattern untuk distinguish methods. Yang keempat, disimpan dalam memori model kit, tidak ada apa-apa. Library import job lib, simpan model train ke file.pkl. File penting model PKL itu 100 train tree spotting mekanisme. Kenapa disimpan? Model train memakan waktu 17 detik. Kalau di aplikasi tidak mau train ulang setiap kali start, jadi simpan model train, nanti load aja saat aplikasi run. Langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan untuk webnya ya. Webnya kayak gini nih, saya coba upload gambar yang fresh ya, yang coba jeruk segar kita dragin ya guys. Nanti akan memprediksi hasil prediksinya jeruk segar 33% matang ya, busuk 24% dan apel busuk 19%. Kita coba yang pisang mentah. Ini menghasilkan prediksi pisang mentah 55%. Coba pisang matang. Akurat ya teman-teman. Kapal buruk busuk. Model sangat confidence ya. 28% ini adalah kapal busuk. Segitu saja paling. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah.